係啊，如果你話工人姐姐係自職，因為自己想要揾其他雇主過人工嗰啲係工人姐姐有問題啦。但係如果話雇主唔俾佢食嘢，個雇主夜晚黑到2點都未瞓覺，我覺得我覺得係工人有機會辭職，因為我咁啱咧有一個 Selamat pagi, hari yang indah. Gimana kabarnya hari ini mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong? Musim masih tetap dingin dan saya rasa aktivitas masih berjalan ya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa banyak majikan mengatakan atau menanyakan tentang mbak-mbaknya, apakah bisa garansi mbaknya tinggal di rumah majikan dalam jangka waktu 2 tahun. Dan majikan sering menanyakan kenapa mbak-mbaknya itu ngebreak. Kenapa mbak-mbaknya tidak bisa tinggal dengan majikan dalam jangka waktu yang lama. Di saat majikan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, khususnya saat majikan mau carinya cece baru ya. Di sini saya selalu menjelaskan sama majikan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin bekerja dalam jangka waktu yang pendek. Maksud saya adalah tidak ada seseorang yang ingin bekerja di rumah majikan dalam waktu cuma seminggu terus ngebreak, terus dalam 3-4 hari nggak mau kerja, dalam waktu setengah tahun ngebreak, atau dalam waktu 1,5 tahun ngebreak. Apapun itu alasannya. Kebanyakan dari mbak-mbaknya yang dari Indonesia khususnya ya, walaupun yang ada di lokal sini, mereka butuh seseorang, butuh majikan yang baik juga gitu loh. Jadi saya selalu jelasin ke majikan bahwa bukan PMI-nya yang pengen ngebreak, tapi saya lebih menanyakan kenapa bisa ngebreak. Dan majikan selalu bertanya dan menyalahkan dari pihak mbak-mbaknya gitu loh. Di sini yang saya kadang merasa tidak adil ya. Selalu kesalahan sepele itu semua dilimpahkan pada mbak-mbaknya. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak masuk akal ya. Kenapa mbaknya makannya banyak? Kenapa mbaknya pingin tidur siang? Menurut aku sangat wajar dong. Karena kalau majikan pagi makan roti, siang makan mie, baru malam makan nasi, karena pekerjaan mereka kan lebih ringan dibandingkan dengan mbak-mbaknya. Karena menurutku adalah mbak-mbaknya lebih kerjanya lebih ekstra lebih dari ada yang dari jam 6 sampai jam 10 sampai jam 9. Dikatakan nonstop ataupun tidak nonstop kan pekerjaan rumah itu tidak ada selesainya ya. Jadi di sini saya selalu ingin menjelaskan juga pada orang-orang Hong Kong bahwa tidak ada seorang pun yang ingin bekerja dalam jangka waktu yang pendek. Apalagi sekarang peraturan imigrasi sangat ketat sekali ya. Imigrasi melarang job hopping, tapi mereka tidak melihat alasan-alasan tersebut. Saya tahu sebagian dari mbak-mbaknya juga mengejar gaji tinggi. Sebagian dari mbak-mbaknya juga pingin yang lebih enak, yang lebih nyaman. Jadi di situ ada kesalahpahaman, ada miscommunication ya. Jadi menurut saya ada beberapa kasus yang saya tangani saat ini. Dia baru masuk majikan 3 hari ini ya. Saya tahu setelah lebaran rumah majikan berantakan, tapi setidak-tidaknya ya punya toleransi sebagai manusia ya, khususnya buat majikan. Jadi mereka bekerja seperti nonstop juga. Jadi kadang-kadang kalau ada yang komplain, Mbak Yuni saya kerjanya itu nggak ada hentinya loh. Saya percaya gitu loh. Kenapa majikan berpikir bahwa kerja di rumah aku nggak ada kerjaan, di rumah aku cuma 2 orang dewasa aja, cuma bersih-bersih aja. Ingat, bersih-bersih masak itu juga nonstop gitu loh. Jadi di sini saya cuma pingin bilang bahwa tidak ada seorang pun pingin bekerja dalam jangka waktu yang pendek dengan alasan-alasan yang sangat masuk akal buat saya untuk berhenti kerja. Karena kalau nggak dikasih makan, kalau perlakuan majikan, bebannya mbak-mbaknya itu saat masuk majikan dan perlakuan majikan tidak menganggap kalian sebagai salah satu anggota keluarga. Saat saya tahu posisi kita adalah sebagai pekerja di rumah mereka, tapi masalahnya kalau perlakuan majikan tidak baik sama kita, otomatis kita merasa tidak nyaman di hari pertama. Jadi saya selalu bilang, kenapa harus pembantunya yang penyesuaian? Kenapa majikannya tidak juga menyesuaikan diri? Jadi di sini saya cuma ingin bilang,
Tidak semua Cece mengharapkan gaji tinggi. Tidak semua Cece mengharapkan pekerjaan yang nyaman. Jadi kadang seseorang pingin pekerjaan yang lebih kayak keluarga, yang lebih terbuka, yang lebih merasa kita sebagai anggota keluarga gitu loh. Jadi tidak jarang juga ada Cece yang bekerja sampai 12 tahun, 15 tahun. Tapi tidak jarang Cece yang bekerja cuma seminggu, 2 minggu. Jadi kadang-kadang bukan memukul rata semua Cece tidak baik. Jadi kita harus seimbang. Sekali lagi buat mbak-mbaknya yang perlakuan majikan yang di atas normal, selalu kesabaran kita diuji, selalu ujian itu buat kita. Tapi kenapa majikan juga tidak ada yang menceritakan ke majikan bahwa seseorang itu butuh lebih baik lagi. Jadi di sini kayaknya sebagai tugas kami sebagai agent, saya selalu menjelaskan ke majikan ya, kalau tidak ada seorang pun pengen ngebreak kecuali perlakuan majikan yang kurang bagus. Jadi kalau majikan bagus, walaupun gaji standar 4.630, mbaknya ada yang mau loh. Jangan dikira dalam situasi seperti ini semua anak itu butuhnya yang 6.000, 7.000, tapi pekerjaan yang ekstra jos, ekstra cerewet, yang ekstra high expectation. Jadi sekali lagi saya cuma bisa mengatakan buat mbak-mbaknya yang ada di luar, pesan ini buat saya adalah bekerja dan tunjukkan kemampuan kalian. Karena apa yang kalian berikan menjadi yang terbaik buat kalian dan punya nilai plus buat kalian. Itu aja pesan dari saya. Kerja yang baik, lakukan yang terbaik, pasti ada nilainya di situ. Terima kasih dan selamat pagi.